Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 149. Chapter 149 ini mungkin dalam teori. Wu Zhangkong berkata, kamu masih muda dan ada beberapa hal yang belum perlu kamu ketahui. Selama Anda mengingat kata-kata saya, Anda akan baik-baik saja. Pagoda jiwa tidak berpikir seperti Anda. Mereka memiliki begitu banyak kekuatan sehingga bahkan federasi pun takut pada mereka. Selain itu, pagoda jiwa menjangkau ke benua lain juga. Tang Wulin tercengang. Benua lain, benua bintang Luo dan benua surga Dou. Guru, apakah Anda pernah ke dua benua lainnya? Tahukah Anda apa yang berbeda tentang mereka? Tang Wulin dengan penasaran bertanya. Wu Zhangkong dengan tenang menjawab, ada banyak jenis tempat di dunia ini, dan Anda akan tahu seperti apa tempat-tempat itu ketika Anda mengunjunginya di masa depan, tetapi untuk saat ini, Anda tidak perlu memikirkannya. Sekarang beritahu saya, apa yang Anda rasakan di platform kenaikan roh hari ini? Melihat Wu Zhangkong tidak ingin berbicara tentang dua benua lainnya, Tang Wulin dengan bijak memilih untuk membatalkan topik dan dengan cepat mulai menjelaskan pikirannya. Guru Wu, setelah menyerap semua energi roh hari ini, saya menyadari bahwa akan sangat sulit bagi rekan satu tim saya dengan dua cincin jiwa untuk mengembangkan jiwa roh mereka. Faktanya, secara praktis tidak mungkin bagi mereka untuk mengembangkannya ke level 1000 tahun karena energi roh terbagi di antara dua cincin mereka secara merata. Bahkan jika mereka benar-benar mengembangkan jiwa roh mereka ke tingkat 1000 tahun, tubuh mereka tidak akan mampu menanggung cincin jiwa 2000 tahun, belum lagi kekuatan spiritual Wang Jinxi atau Zhang Yangzi tidak cukup kuat untuk menangani satu pun. Jiwa roh 1000 tahun, bukankah ini alasan mengapa begitu sulit bagi Soul Master untuk mengembangkan jiwa roh mereka di platform kenaikan roh? Wu Zhangkong mengangguk. Fakta bahwa Anda telah sampai pada kesimpulan ini menunjukkan betapa seriusnya Anda memikirkan hal ini. Tidak buruk, bahkan jika Anda memiliki cukup sumber daya untuk memasuki platform kenaikan roh lebih sering, masih ada batasan pada apa yang dapat ditangani tubuh Anda. Pada akhirnya, peluang sukses Anda akan tetap kecil. Apa yang seharusnya Anda pertimbangkan bukanlah itu. Tang Wulin mengangguk mengerti. Saya pikir situasi saya sebenarnya agak istimewa. Tubuhku lebih kuat dari master jiwa biasa jadi aku sebenarnya bisa mendukung cincin jiwa 1000 tahun meski hanya memiliki satu cincin. Saya tidak dibatasi untuk cincin hingga 400 tahun seperti Soul Master satu cincin lainnya. Kekuatan spiritual saya juga ada di ranah koneksi roh, jadi jika saya menyerap cukup energi roh, saya seharusnya bisa mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, kan? Untuk sesaat, secercah kejutan berkelap-kelip di mata Wu Zhangkong sebelum dia mengangguk dan berkata, itu mungkin secara teori, tetapi kamu harus menyerap energi roh yang cukup untuk mengembangkan jiwa rohmu sebelum kamu mendapatkan cincin jiwa kedua. Selain itu, tubuh Anda harus mampu menanggung cincin jiwa 2000 tahun ketika tiba waktunya untuk cincin jiwa kedua Anda. Kata-kata Wu Zhangkong segera mengingatkan Tang Wulin akan sesuatu. Tepat sekali, jika saya mengembangkan jiwa roh saya ke tingkat 1000 tahun, itu berarti cincin jiwa kedua saya juga akan berada di tingkat 1000 tahun. Tidak masalah bagiku untuk menangani cincin jiwa 1000 tahun sekarang, tetapi akankah aku bisa menangani cincin jiwa 2000 tahun pada saat aku menjadi Grandmaster jiwa? Wu Zhangkong melanjutkan, bagaimana kalau begini, kami akan melakukan beberapa tes pada tubuhmu nanti dan mencari tahu seberapa banyak yang bisa kamu tanggung. Kami sudah tahu kekuatan spiritual Anda dapat mendukung satu jiwa roh 1000 tahun, jadi yang tersisa untuk menentukan adalah apakah tubuh Anda dapat menanggung cincin jiwa 2000 tahun atau tidak. Anda akan benar-benar menjadi kasus yang unik jika Anda bisa. Terima kasih guru. Guru bukanlah satu-satunya orang yang dapat saya tanyakan tentang seberapa besar kemampuan tubuh saya. Saya juga bisa bertanya, Tang Tua. Setelah Tang Wulin pergi, Wu Zhangkong duduk di sana sambil berpikir keras. Benar-benar ada sesuatu yang istimewa tentang Tang Wulin. Saya pikir dia benar-benar bisa melakukannya. Jika dia benar-benar mendapatkan jiwa roh 1000 tahun, maka meskipun jiwa bela dirinya lemah, itu akan cukup untuk menebusnya dan membuatnya kuat. Situasi seperti ini bahkan jarang terjadi di Akademi Shrek. Namun, ini bukanlah suatu kepastian. Lagi pula, saya tidak pernah memasuki tanah monster sejati Shrek. Dia seharusnya hanya selangkah lagi dari mengembangkan jiwa rohnya sekali lagi. Sepertinya aku perlu melakukan tes khusus padanya.
Wu Zhangkong menyipitkan matanya. Yang terbaik adalah merahasiakan masalah ini dari pagoda jiwa. Paling tidak, ini tidak bisa diungkapkan sampai dia lebih kuat. Saat alur pemikirannya berjalan di sepanjang jalan ini, serangkaian rencana mulai terbentuk. Dia tidak pernah mengharapkan anak-anak ini untuk membuat panen besar kali ini di platform kenaikan roh pemberontakan. Tanpa ragu, setelah bertahan paling lama, Tang Wulin yang paling diuntungkan. Dia telah menyerap energi roh paling banyak dengan Gu Yue di tempat kedua. Dia tiba-tiba menerobos untuk menjadi Grandmaster Jiwa 2 Cincin, mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bahkan mengalahkan Penatua Jiwa 3 Cincin yang memiliki 2 jiwa roh dan jiwa bela diri yang kuat. Memang benar lawannya ceroboh, tapi mustahil untuk meraih kemenangan tanpa kendali gila atas elemennya. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan spiritual Gu Yue setelah mendapatkan cincin jiwa keduanya. Gadis kecil ini memiliki kesempatan untuk mencapai alam roh laut pada saat dia berusia 15 tahun. Jiwa roh yang lain juga telah membuat beberapa kemajuan, tetapi sekarang mereka dihadapkan pada masalah. Mereka tidak dapat memasuki platform kenaikan roh lagi untuk sementara waktu, jika tidak, mereka mungkin secara tidak sengaja menyerap terlalu banyak energi roh yang akan mempengaruhi tubuh mereka secara negatif. Dia tidak pernah menyangka mereka akan membuat banyak kemajuan dalam waktu 6 bulan. Menurut rencana awal mereka untuk kelas 0, mereka seharusnya tidak sekuat ini sampai kelas 3. Sepertinya saya harus menyesuaikan kurikulum yang direncanakan semula. Oh Tang, sekarang aku telah sepenuhnya menyerap kekuatan segel pertama, berapa banyak cincin jiwa dan jiwa roh yang dapat ditangani tubuhku. Saat Tang Wulin kembali ke kamarnya, dia mulai bermeditasi untuk memanggil Tang Tua. Tubuh Old Tang masih bermandikan cahaya keemasan, tetapi untuk beberapa alasan, Tang Wulin merasa seolah-olah cahayanya telah tumbuh sedikit lebih cemerlang dari sebelumnya. Old Tang juga tidak lagi tampak transparan baginya. Old Tang bertanya, "Oh, maksud kamu apa? Apakah ada masalah dengan cincin jiwa Anda?" Tang Wulin tidak tahu mengapa, tetapi dia menaruh kepercayaan yang sangat besar pada Tang Tua misterius yang berdiam di dalam tubuhnya. Dia tidak repot-repot menyembunyikan apapun saat dia menjelaskan apa yang terjadi di platform kenaikan roh, serta pemikirannya tentang evolusi jiwa roh yang telah dia alami. Setelah mendengar penjelasannya, Tang Tua tiba-tiba berkata, "Saya mengerti apa yang Anda pikirkan. Kau khawatir tubuhmu tidak akan mampu menyerap energi roh sebanyak itu, kan?" "Tepat sekali, itulah yang saya khawatirkan." Tang Wulin buru-buru menambahkan, "Jadi menurutmu cincin jiwa tingkat apa yang dapat ditanggung tubuhku sekarang? Dan jiwaku?" Old Tang berkata, "Ini sebenarnya adalah masalah yang sangat sederhana karena tidak ada yang lebih mengenal tubuhmu selain aku. Kekuatan spiritualmu secara bertahap meningkat, tetapi tugasmu untuk menemukan cara untuk meningkatkan lebih cepat. Akan lebih baik bagi Anda untuk menemukan metode penanaman kekuatan spiritual yang akan membantu Anda meningkatkan tingkat peningkatan kekuatan spiritual Anda. Dengan level Anda saat ini, Anda harus dapat mendukung jiwa roh 1000 tahun atau jiwa roh 200 tahun. Sedangkan untuk cincin jiwa, Anda tidak perlu khawatir. Setelah menyerap kekuatan segel pertama Raja Naga Emas, tidak masalah bagi tubuhmu untuk menanggung cincin jiwa 2000 tahun. Tang Wulin berkata, "Kalau begitu, mungkinkah saya membuka segel kedua sebelum saya mencapai peringkat 20? Dan tingkat apa yang akan dicapai tubuh saya setelah menyerap kekuatan segel kedua?" Old Tang menjawab, "Berdasarkan kondisi tubuhmu saat ini, itu mungkin. Namun, Anda harus menemukan item yang saya ceritakan terlebih dahulu. Anda hanya dapat membuka segel kedua setelah mendapatkan item tersebut. Anda juga perlu memperkuat tubuh Anda lebih lanjut pada saat itu. Sebenarnya, jika Anda benar-benar dapat mengembangkan cincin jiwa dan jiwa Anda ke tingkat 1000 tahun, itu akan memberi Anda peningkatan menyeluruh pada tubuh dan esensi Anda, jadi saya sepenuhnya mendorong Anda untuk mengembangkannya sebelum Anda mencapai peringkat 20. Kapan saat itu tiba, saya akan memberikan beberapa nasihat baru. Ingatlah, semakin awal Anda membuka segelnya, semakin tinggi kemungkinan segelnya rusak sendiri di masa mendatang sehingga periode aman Anda akan menjadi lebih kecil." N. Solen 3 Chapter 150. Chapter 150 Saudara Klan Su. Segel itu akan pecah dengan sendirinya. Mereka bisa melakukan itu. Tang Wulin bertanya dengan ragu. Old Tang berkata, "Tentu saja. Jika Anda menjadi cukup tua atau secara tidak sengaja mengalami sesuatu yang memurnikan esensi Raja Naga Emas, maka ada kemungkinan segel bisa rusak dengan paksa. Jika itu terjadi, Anda akan menghadapi bahaya besar. Lebih penting lagi, segel yang terakhir akan menjadi lebih kencang. Pada dasarnya,
semakin banyak segel yang Anda pecahkan sendiri, semakin kecil kemungkinan segel berikut akan rusak secara otomatis dan membahayakan nyawa Anda. Akan lebih baik jika mereka tidak pernah putus sendiri, jika tidak. Tang tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi nada suram dalam suaranya membuat maknanya jelas. Terima kasih, Tang Tua. Saya pasti akan melakukan yang terbaik. Tujuan saya sekarang adalah untuk pertama kali mengembangkan jiwa saya ke tingkat 1000 tahun. Tepat sekali, lakukan yang terbaik. Kalian semua mendapat nilai tinggi pada ujian kemarin, dan ini dapat dikaitkan dengan kalian masing-masing melakukan apa yang diperlukan. Sepertinya 3 bulan terakhir ini sama sekali tidak sia-sia. Paling tidak, Anda sekarang adalah tim fungsional. Anehnya, meskipun Wu Zhangkong dengan jelas memuji murid-muridnya, suaranya tetap sedingin es seperti biasanya. Kelima siswa itu ragu apakah mereka harus senang atau malu. Tang Wulin, kendali Anda jelas telah membuat banyak kemajuan. Kerja bagus, dan terus lakukan yang terbaik. Sayangnya, kalian semua telah menyerap terlalu banyak energi roh kemarin, jadi setelah periode ujian akhir selesai, kami akan menjalankan beberapa tes lagi dan mencari tahu berapa banyak lagi energi roh yang dapat ditanggung oleh tubuhmu. Ingatlah bahwa sangat penting bagi Anda untuk tidak menyerap energi melebihi batas Anda. Berdasarkan pengamatan awalnya, Wu Zhangkong melanjutkan untuk meringkas pertempuran dari hari sebelumnya dan memberi mereka penilaiannya. Kelima siswa itu tidak bisa membantu tetapi berseri-seri dengan bangga ketika dia berbicara tentang platform kenaikan roh pemberontakan, terutama ketika dia menyebutkan laba-laba iblis berwajah manusia. Semacam perasaan yang luar biasa tak terduga masih melekat di hati mereka memikirkan pertempuran itu. Meskipun Gu Yue belum menembus 2 cincin pada saat pertempuran itu, taktiknya benar-benar sempurna. Tang Wulin, saya punya pertanyaan untuk Anda. Apakah itu bagian dari rencanamu untuk menggunakan jaring beracun Man-Face Demon Spider setelah kematiannya untuk membunuh lebih banyak makhluk jiwa? Tatapan membara Wu Zhangkong menatap Tang Wulin. Tang Wulin dengan bersemangat menggelengkan kepalanya. Saya berpikir bahwa jika saya membiarkannya memutar jaringnya, maka dia akan menurunkan penjagaannya dan kami akan dapat menggunakan jaring tersebut sebagai pelindung setelah dia mati. Aku tidak pernah membayangkan bahwa jaring benar-benar akan membunuh begitu banyak makhluk jiwa untuk kita, membiarkan kita menyerap begitu banyak energi roh. Wu Zhangkong mengangguk sedikit. Meskipun kontrol koordinasi Anda luar biasa, Anda harus ingat bahwa inti dari master jiwa sistem kontrol adalah untuk tidak pernah membiarkan lawan mengetahui maksud Anda. Kali ini, serangan terkoordinasi Anda yang terus-menerus berfungsi untuk mengalihkan perhatian musuh, menciptakan celah penting bagi Anda. Saat menyebutkan ini, Tang Wulin hanya bisa menggaruk kepalanya karena malu. Wu Zhangkong melanjutkan, tapi kamu masih belum cukup tenang. Setelah membunuh Spider-Man Face Demon Spider, jelas bahwa kalian semua kehilangan ketegangan sebelumnya. Dibandingkan dengan keadaan pikiranmu sebelum pertempuran, perbedaannya terlalu besar. Apakah Anda merasa puas setelah mendapatkan sebanyak itu di platform kenaikan roh? Para siswa saling memandang dengan cemas. Bahkan Tang Wulin tidak berbeda karena dia memiliki pemikiran yang sama pada saat itu. Lagi pula, pada saat itu, mereka sudah mendapatkan jauh lebih banyak dari yang mereka rencanakan. Wu Zhangkong berkata, kalau begitu izinkan saya menanyakan satu pertanyaan. Bagaimana jika Anda berada di hutan sungguhan saat itu, menghadapi segerombolan makhluk jiwa yang memberontak? Apakah kamu masih akan berdiri di hadapanku sekarang? Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Wu Zhangkong melanjutkan ceramahnya, ingat ini, tidak peduli seberapa menarik atau bermanfaatnya sesuatu, itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai hidup Anda. Xie dengan patuh berkata, Guru Wu, saya punya pertanyaan. Jika kami menemukan sesuatu seperti Das Gold Red Claw Bear di masa depan, apa yang harus kami lakukan? Wu Zhangkong menjawab tanpa ragu sedikitpun, lari. Jika kamu tidak lari, maka kamu mati. Xie menatap Wu Zhangkong dengan kaget. Wu Zhangkong berkata, beruang Red Claw Das Gold adalah jenis khusus dari makhluk jiwa. Sejak lahir, ia adalah seorang raja. Kekuatannya tidak bisa diukur dalam beberapa tahun, tidak seperti makhluk jiwa normal. Tapi tidak ada gunanya melanjutkan pembicaraan ini. Ini akan menjadi keajaiban bagi Anda untuk bertemu dengan beruang Red Claw Das Gold di masa depan, karena mereka telah diburu hingga hampir punah sejak lama. Apakah karena mereka berbahaya? Zhang Yangzi bertanya. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya. Tidak, itu karena ada kemungkinan tinggi untuk mengumpulkan tulang jiwa dari mereka.
Dari perspektif makhluk jiwa, umat manusia adalah eksistensi paling rakus di dunia. Soulbeast berada di ambang kepunahan bukan karena mereka berbahaya bagi kita, tapi karena memburu mereka memberi kita terlalu banyak manfaat. Tang Wulin tercengang mendengar kata-kata ini. Untuk pertama kalinya, dia dihadapkan pada hubungan sejati antara manusia dan makhluk jiwa. Ketika dia memikirkan kembali semua makhluk jiwa yang telah dia bunuh di platform kenaikan roh, perasaan kemenangannya tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit asam. Makhluk jiwa itu hanyalah makhluk ilusi, tapi tetap saja. Kakak, jangan terlalu marah, Su Xiaoyan dengan takut-takut memohon pada kakaknya. Ekspresi terdistorsi Su Xiaoyu tampak siap meledak. Dia tidak bisa merasakan apapun selain kemarahan saat ini. Klan mereka telah membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan kartu masuk ke platform kenaikan roh pemberontakan untuk mereka berdua, namun, karena saat kecerobohannya, mereka berdua telah dieliminasi. Sensasi dimusnahkan oleh serangan elemen itu tetap hidup di pikirannya. Ia membutuhkan 1 hari penuh istirahat untuk pulih. Satu-satunya orang di wilayah platform kenaikan roh pemberontakan yang kita masuki kemarin seharusnya adalah Soul Master dari Issea City. Dari usia mereka saat ini seharusnya menghadiri akademi menengah. Apakah mereka benar-benar siswa Issea Academy? Su Xiaoyu menceritakan pikirannya dengan ekspresi pucat. Su Xiaoyan tetap tertegun sejenak. Betulkah? Jika itu benar, maka mereka pasti adalah seniorku. Meskipun Su Xiaoyu adalah satu-satunya putra di klan mereka, sifat keras kepala dan kesombongannya membuat para tetua tidak senang. Di sisi lain, Su Xiaoyan yang lembut dan penakut adalah harta mutlak di mata mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Su Xiaoyan dianugerahi dengan kekuatan jiwa bawaan, dia tidak suka berkultivasi. Untungnya, dengan kakak laki-laki yang luar biasa seperti Su Xiaoyu melindunginya, tidak ada yang berani memaksanya. Ketika dia pertama kali membangunkan jiwa bela dirinya 3 tahun lalu, klan telah menjalankan tes padanya menggunakan peralatan mereka, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak hanya memiliki kekuatan jiwa di peringkat 17, dia juga memiliki jiwa bela diri yang telah mengalami fenomena cahaya bintang. Jarang terlihat sepanjang sejarah klan mereka. Setelah ini, mereka menyadari bahwa dia adalah seorang jenius yang lebih hebat dari Su Xiaoyu yang luar biasa. Keluarga Su adalah klan terbesar di kota Issea, dan ayah Su Xiaoyu dan Su Xiaoyan adalah menteri urusan keuangan kota Issea, yang merupakan posisi dengan banyak prestise dan pengaruh. Ketika dia mengetahui bahwa putrinya memiliki jiwa bela diri legendaris dari klan mereka, dia sangat gembira. Dia menggunakan kekuatan dan pengaruhnya untuk mendapatkan kartu masuk lain sehingga putra dan putrinya dapat memasuki platform kenaikan roh pemberontakan bersama. Sebelum mereka masuk, dia berulang kali memperingatkan Su Xiaoyu untuk merawat adik perempuannya dan membantunya mendapatkan energi roh sebanyak mungkin. Karena rasa takut Su Xiaoyan dan kurangnya pelatihan master jiwa, dia telah meringkuk ketakutan di belakang saudara laki-lakinya sejak mereka memasuki platform kenaikan roh. Dia tidak memiliki keberanian untuk membunuh 1 jiwa binatang pun. Su Xiaoyu mampu menyerap sejumlah besar kekuatan roh, tetapi adik perempuannya, dengan keengganannya untuk membunuh, hampir tidak menyerap apapun. Saat dia berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkannya untuk setidaknya menyerang monster jiwa berikutnya yang mereka temui, mereka secara tidak sengaja menemukan tim 5 Tang Wulin. Setelah itu, mereka bertemu dengan tragedi. Sekembalinya ke rumah, tidak hanya dia harus menderita efek samping pada tubuhnya, dia juga harus menanggung ceramah dari ayahnya. Akan sangat aneh jika dia masih dalam suasana hati yang baik setelah semua itu. Jangan biarkan aku mencari tahu siapa mereka, jika tidak, aku tidak akan bisa menahan diri. Su Xiaoyu berkata dengan muram. Terlepas dari kata-katanya, ekspresi apatis dan penampilan tenang Gu Yue muncul dalam pikirannya. Meskipun dia tidak secantik adik perempuannya, dia memiliki temperamen yang luar biasa. Bagaimana dia bisa mengendalikan banyak elemen itu? Bahkan sekarang, hati Su Xiaoyu kacau balau dengan keraguan dan kebingungannya. Guru Wu, bagian terakhir dari ujian kita akan segera dimulai. Akankah kelas tempur hari ini ditunda? Zhang Yangxi dengan datar bertanya pada Wu Sangkong saat dia memasuki ruangan. Ini sudah diharapkan tentu saja. Dengan hari libur mereka, itu normal bagi siswa untuk mulai merasa sedikit malas. Wu Zangkong dengan bosan berkata, karena jumlah kekuatan roh yang kalian serap kali ini di platform kenaikan roh, Akademi telah mengatur agar Anda menguji level tahun cincin jiwa dan tubuh Anda lagi. Jangan berpikir bahwa Anda dapat menyia-nyiakan waktu Anda hanya karena Anda masih muda.
Jika Anda tidak berusaha pada usia ini, tidak ada gunanya mulai berusaha saat Anda menjadi tua. Tidakkah kalian semua memiliki pemahaman yang baik satu sama lain? Kelas tempur akan tetap berjalan sesuai rencana. Saya telah memikirkannya untuk sementara waktu, dan mempertimbangkan situasi Anda saat ini, tidak akan cocok bagi Anda semua untuk memasuki platform kenaikan roh lagi untuk sementara waktu. Kelas tempur Anda sebenarnya perlu sedikit dimodifikasi. Ikuti aku. Wu Zhangkong segera berbalik dan berjalan keluar. Merasa kecewa, Zhang Yangzi bergumam, Guru Wu sangat tidak masuk akal. Soul Land 3 Chapter 151. Chapter 151 Masalah muncul. Mulut Xie bergerak-gerak saat dia berkata, cukup puas dengan keadaan. Saya bahkan tidak bisa menghitung jumlah siswa departemen tingkat lanjut yang ingin Guru Wu mengajar mereka. Kejar, potong Tang Wulin. Kelima siswa itu mengikuti Wu Zhangkong ke fasilitas pelatihan akademi. Fasilitas ini secara khusus disiapkan bagi siswa untuk terlibat dalam pertempuran nyata. Itu dilengkapi dengan penghalang jiwa untuk meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh keterampilan jiwa yang tersesat. Apakah kita diturunkan pangkatnya? Zhang Yangzi diam-diam berbisik kepada Wang Jinxi. Fasilitas pelatihan ini sering digunakan oleh siswa biasa. Setelah bergabung dengan kelas 0 selama beberapa bulan, mereka tidak sering datang ke sini, jadi wajar saja jika Zhang Yangzi bingung. Pelatihan tempur mereka sebagian besar telah dilakukan di platform kenaikan roh melawan berbagai makhluk jiwa karena, bagaimanapun, mereka tidak akan cukup ditantang jika tidak. Wang Jinxi menatapnya dengan tatapan kesal. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Wu Zhangkong menemukan guru yang bertanggung jawab atas gedung tersebut dan menyediakan lapangan pelatihan untuk mereka. Ukuran lapangan pelatihan bervariasi, mulai dari diameter 30 hingga 50 meter. Fasilitas itu memiliki total 3 lantai. Setiap lantai memiliki 4 lapangan pelatihan dengan ukuran yang berbeda, dan setiap lapangan biasanya ramai dengan siswa dari semua kelas pelatihan. Wu Zhangkong telah meminta sebidang tanah di lantai 3 karena saat ini kosong. Dengan cara ini, mereka bisa berlatih dengan damai. Wu Zhangkong membawa mereka ke lapangan latihan besar yang diameternya mencapai 50 meter. Xie dengan penuh semangat bertanya, Guru Wu, apakah kita bertiga akan melawan mereka berdua? Hehe, Xie mengalihkan pandangannya ke Zhang Yangzi, senyum nakal di bibirnya saat dia bersiap untuk pertempuran. Tidak, Wu Zhangkong berkata dengan suara dingin. Kalian berlima bersedia melawanku. 5 lawan 1, itu sangat tidak adil. Hah, melawanmu? Xie menatap Wu Zhangkong, tercengang. Dengan ketidakpeduliannya yang biasa, Wu Zhangkong berkata, jangan lupa, ini bukan lagi platform kenaikan roh. Anda tidak akan hidup kembali di sini di dunia nyata dan saya mungkin tidak bisa menahannya dengan baik. Saya akan menekan kekuatan jiwa saya ke peringkat yang sama dengan Anda semua, dan saya tidak akan memperkuat cincin jiwa saya. Kali ini, bagaimanapun, saya akan menggunakan jiwa bela diri saya. Mulai. Bahkan tanpa memberi siswa kesempatan untuk menanggapi, cincin jiwa segera bangkit dari bawah kakinya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 2 jiwa hitam muncul. Aura yang tak terhentikan menyelimuti para siswa selama sepersekian detik sebelum kekuatan jiwanya dengan cepat menurun menjadi sekitar peringkat 20. Pedang biru es muncul di tangan kanannya. Seolah-olah dinginnya yang biasa telah mengembun menjadi pedang glasial itu, ekspresi lembut yang jarang terlihat menghiasi wajahnya. Jubah putih dan pedang biru, es langit dan salju dingin. Kata-kata ini tidak bisa membantu tetapi muncul di kepala Tang Wulin. Ingatan ketika Wu Zhangkong mengungkapkan jiwa bela dirinya dalam pertempuran melawan Guang Biao masih sangat jelas di benaknya. Dia bahkan belum bisa melihat serangan macam apa yang digunakan Wu Zhangkong saat itu dan pertempuran telah berakhir dalam beberapa saat singkat. Namun hari ini, mereka seharusnya menghadapi pedang Skyfrost miliknya. Ke dalam formasi, perintah gemuruh Tang Wulin mengejutkan rekan-rekannya yang lain karena pingsan. Gu Yue adalah yang pertama menanggapi, muncul di belakang Tang Wulin dalam sekejap. Wang Jinxi, Zhang Yangzi dan Xie pindah ke posisi mereka, membentuk umpan silang dengan Gu Yue di tengah dan bersiap menghadapi Wu Zhangkong. Tang Wulin berteriak, semuanya, hati-hati. Aku akan menahannya, Gu Yue, kamu yang mengontrol pertempuran. Sisanya, fokuslah menyerang. Pergilah. Blue Silver Grace berkumpul di tangan kanannya saat dia berbicara. Tang Wulin telah belajar dari pengalamannya di platform kenaikan roh dan jauh lebih terampil dalam mengendalikan tanaman merambat sekarang.
Untai demi untai Blue Silver Grace dikeluarkan, mendekati posisi Wu Zhangkong. Di belakangnya, dua cincin jiwa berkilauan saat Gu Yue mengangkat tangannya untuk menembakkan serangkaian bola api yang menyala-nyala ke Wu Zhangkong. Dengan beberapa terbang lurus ke arahnya dan yang lainnya melengkung ke arahnya, Wu Zhangkong menghadapi serangan yang berapi-api. Meski es memang bisa memadamkan api, api juga bisa mencairkan es. Setelah mempertimbangkan fakta bahwa Wu Zhangkong telah menurunkan peringkat kekuatan jiwanya ke level mereka, Gu Yue dengan tegas memilih untuk terlebih dahulu menekan atributnya. Lusinan bola api memenuhi udara, sebagian cepat, sebagian lambat. Terlepas dari itu, pada akhirnya, mereka semua menembak ke arah Wu Zhangkong. Bola api mengepungnya dari semua sisi, tampaknya mustahil baginya untuk menangani semuanya sekaligus. Rumput Blue Silver Tang Wulin meledak pada saat yang sama. Banyak untaian menelan Wu Zhangkong, mengikat tubuhnya. Xie Xie, Zhang Yangzi dan Wang Jinsi berlari ke depan dari arah yang berbeda, tetapi ketiganya bertemu menuju Wu Zhangkong. Dengan untaian rumput Blue Silver terikat di pinggang mereka, Tang Wulin memegang kendali penuh atas mereka. Yang pertama tiba adalah bola api. Meskipun demikian, tatapan Wu Zhangkong tidak pernah meninggalkan pedang langitnya. Dia mengambil langkah lambat dan menghitung ke samping saat bola api tampak melambat. Dalam sekejap mata, aura dingin pedang Skyfrost memenuhi tempat latihan. Lusinan bola api padam dengan tenang, dan saat cahaya hangat mereka menghilang, lingkungan kembali ke kilau aslinya. Untuk sesaat, sepotong emosi berhasil melewati ekspresi suram Gu Yue. Dia merasakan inti bola apinya dilenyapkan seketika oleh gerakan Wu Zhangkong. Detik berikutnya, Wu Zhangkong bergerak dengan ritme yang menakutkan, gerakan kaki mistisnya menghindari ikatan Blue Silver Grace saat mereka melesat satu demi satu. Saat itu, dia tidak berbeda dengan Jenderal Hantu, tubuhnya hampir seperti ilusi. Adegan ini mengejutkan dan mempesona tim penyerang yang terdiri dari 3 orang sampai ke tulang mereka. Tidak baik, Tang Wulin dengan ganas menarik beberapa helai rumput Blue Silver saat dia berteriak, mundur. Sebaiknya tidak membidik terlalu tinggi terhadap lawan seperti Guru Wu. Kita perlu menghindari kesalahan dan memprioritaskan keselamatan kita terlebih dahulu. Reaksinya cukup cepat, tetapi tindakannya masih kurang kuat. Xie Xie telah memahami pikiran Tang Wulin sejak awal, jadi saat dia mendengar perintah untuk mundur, dia segera mengubah arah dan terbang kembali dengan kecepatan maksimum. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi, sebaliknya, terlalu lambat. Embun beku telah menyelimuti tubuh mereka. Mereka bukan orang bodoh. Belajar dari pengalaman masa lalu, mereka langsung mengunci tangan dan diselimuti cahaya hitam. Keterampilan fusi jiwa bela diri. Naga elang bayangan. Mereka tidak berani menahan Wu Zhangkong. Gelombang kegelapan beriak, menyingkap pemandangan yang mengerikan. Aura Wang Jinsi jelas tumbuh lebih kuat, namun, ada sedikit ketidaksesuaian antara dia dan Zhang Yangzi. Keduanya mengerang sebelum tubuh mereka dengan cepat terpisah. Dua lampu dingin mendarat di tubuh mereka, menyebabkan mereka kaku di tempat saat Wu Zhangkong muncul di hadapan mereka. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak terus menyerang dan mulai memeriksa keduanya. Skill fusi jiwa mereka gagal. Meskipun mereka hanya berhasil sebagian dalam menggunakan skill fusi jiwa mereka selama turnamen promosi kelas, itu masih dianggap sukses. Tapi sekarang, skill fusi jiwa mereka benar-benar gagal. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi memucat. Mereka berdua tahu bahwa jiwa bela diri mereka tidak terlalu kuat, dan hanya karena keterampilan fusi jiwa mereka dapat memasuki jajaran jenius dengan kemungkinan tipis untuk menjadi pembangkit tenaga listrik terkenal di benua di masa depan. Namun, keterampilan fusi jiwa mereka baru saja gagal. Mereka tercengang. Coba lagi. Wu Zhangkong mundur dan mengacungkan pedang Skyfrost-nya sekali lagi. Rasa dingin segera kembali. Zhang Yangzi dan Wang Jinsi bertukar pandangan penuh pengertian saat mereka menyerang satu sama lain sekali lagi. Kekuatan jiwa mereka didorong ke batas mereka. Sepasang sayap terbentang dari punggung Zhang Yangzi saat dia menyapu Wang Jinsi ke dalam pelukannya. Soul Land 3 Chapter 152. Chapter 152 Nyeri Wang Jinsi. Wang Jinsi meniru Zhang Yangzi, dan keduanya bertabrakan di saat berikutnya. Raungan naga dalam bergemuruh dari Wang Jinsi saat Bone Dragon King dan Shadow Phantasm Eagle milik Zhang Yangzi menyatu dalam sekejap. Mereka bisa merasakan tubuh Wang Jinsi menolak fusi dengan segera. Seolah-olah tubuhnya mencoba mendorong Zhang Yangzi keluar saat melihat Shadow Phantasm Eagle. Zhang Yangzi terhuyung menjauh dari Wang Jinsi dan mendaratkan pantatnya. Tiba-tiba, dia diliputi amarah saat dia berteriak, "Wang Jinsi, apa artinya ini?"
Kenapa kamu tidak mau bergabung denganku? Aku tidak melakukan apa-apa. Wang Jinsi menatapnya dengan bingung. Dia juga tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya dan menoleh ke Zhang Yangzi. Tenang, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Wang Jinsi. Saya khawatir mungkin benar-benar ada masalah dengan keterampilan fusi jiwa Anda sekarang. Zhang Yangzi bangkit dari lantai, terengah-engah. Di sisi lain, mata Wang Jinsi diselimuti oleh ketakutan sebagai alasan samar yang dirumuskan dalam pikirannya. Wu Zhangkong terdiam sesaat. Jiwa bela diri Jinsi mungkin telah bermutasi, jadi sekarang dua jiwa bela diri Anda tidak cukup kompatibel untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa Anda lagi. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan ekspresi konflik. Demikian pula, Tang Wulin juga memasang ekspresi aneh. Mungkinkah Raja Naga Tulangnya dipengaruhi oleh kultivasi ganda kita? Tatapannya bergantian antara Wang Jinsi dan Tang Wulin. Zhang Yangzi mulai memiliki firasat tentang penyebabnya. Bagaimanapun, dia adalah anak yang cerdas. Mungkinkah karena kalian berdua berkultivasi bersama? Wang Jinsi menghela nafas yang dipenuhi dengan semua emosi yang terpendam. Saya tidak bisa memikirkan alasan lain selain itu. Wu Zhangkong berkata, kelas hari ini akan berakhir di sini. Tang Wulin, Wang Jinsi, kalian berdua ikuti aku. Saya perlu memeriksa jiwa bela diri Anda. Iya. Itu adalah proses yang sangat sederhana untuk memeriksa jiwa bela diri mereka. Wu Zhangkong hanya menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk memindai tubuh mereka dan mengamati setiap perubahan yang terjadi ketika mereka menggunakan jiwa bela diri mereka. Jinsi, saya hampir yakin bahwa masalahnya disebabkan oleh pengaruh Tang Wulin pada jiwa bela diri Anda. Sebagai seorang individu, itu adalah sesuatu yang beruntung karena jiwa bela diri Anda bermutasi ke tingkat yang lebih tinggi di bawah pengaruh garis keturunan Tang Wulin. Adapun seberapa jauh itu akan bermutasi, saya tidak tahu. Satu hal yang dapat saya yakini, adalah bahwa jika Anda terus berkultivasi dengan Tang Wulin, jiwa bela diri Anda akan terus bermutasi, tetapi Anda kemungkinan tidak akan dapat lagi menggunakan keterampilan fusi jiwa Anda dengan Zhang Yangzi. Itulah kelemahan dari situasi ini. Anda perlu memikirkan dengan hati-hati dan memutuskan ke arah mana Anda ingin mengembangkan. Wang Jinsi terdiam, benar-benar tercengang. Lalu, apakah saya akan kembali normal jika saya berhenti berkultivasi dengan Tang Wulin? Wu Zhangkong dengan muram berkata, dari apa yang saya lihat sejauh ini, itu seharusnya mungkin. Kalian berdua hanya berkultivasi bersama selama beberapa bulan dan kekuatan jiwanya lebih lemah dari kalian, jadi dia tidak banyak mempengaruhi kalian. Akibatnya, mutasi jiwa bela diri Anda masih belum tegas, dan Anda harus bisa perlahan kembali normal jika berhenti berkultivasi dengan Tang Wulin. Pengaruh garis keturunannya memengaruhi jiwa bela diri serupa dalam jarak tertentu, jadi jika Anda memilih untuk berhenti, saya akan mengatur ulang kamar Anda lebih jauh satu sama lain. Wang Jinsi mengangkat kepalanya untuk melihat Tang Wulin, matanya berkedip-kedip dengan emosi yang saling bertentangan. Maafkan aku, Jinsi, aku tidak tahu akan jadi seperti ini. Tang Wulin dengan sungguh-sungguh meminta maaf. Dia sangat menyadari betapa pentingnya keterampilan fusi jiwa bagi Soul Masters. Wang Jinsi menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda untuk ini? Tidak ada yang bisa memprediksinya. Guru Wu, apakah tidak apa-apa jika saya kembali ke kamar dan memikirkan hal ini sebelum memutuskan? Wu Zhangkong mengangguk. Tentu saja, ini adalah keputusan penting. Yang terbaik bagimu untuk kembali dan memikirkannya dengan hati-hati. Wang Jinsi memandang Tang Wulin dengan tatapan dalam sebelum memberinya anggukan singkat. Wu Zhangkong berkata, ada hal lain yang harus saya ingatkan. Dari pengamatan saya saat ini, garis keturunan Tang Wulin sebenarnya secara bertahap semakin kuat. Jika Anda terus berkultivasi bersamanya, jiwa bela diri Anda berpotensi tumbuh lebih kuat daripada keterampilan fusi jiwa. Lebih jauh, itu murni menjadi kekuatan Anda sebagai individu. Ini adalah poin penting untuk dipertimbangkan. Terima kasih, Guru Wu. Kesedihan dan kepahitan menemukan jalan ke hati Tang Wulin setelah Wang Jinsi pergi. Dia tidak pernah menyangka bahwa metode kultivasi mereka yang saling menguntungkan akan memiliki kekurangan yang begitu besar. Wang Jinsi masih diuntungkan, tapi bagaimana dengan Zhang Yangzi? Tanpa Wang Jinsi, dia tidak lagi dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa mereka. Tang Wulin benci melihat situasi seperti ini, tetapi itu sudah terjadi, dan keputusan ada di tangan Wang Jinsi. Itu bukan tempatnya untuk mencoba memengaruhi keputusan Wang Jinsi. Suasana hati yang aneh jatuh di kelas 0 sejak hari itu dan seterusnya.
Zhang Yangzi menjadi tidak komunikatif sementara Wang Jinsi bahkan lebih pendiam dari biasanya. 2 hari berlalu dengan cepat dan bagian kedua dari ujian akhir mereka sudah tiba. Ikuti aku, kita akan mengikuti ujian bagian kedua sekarang. Wu Zhangkong berkata dengan ketidakpeduliannya yang biasa. Guru Wu, Wang Jinsi tiba-tiba berdiri. Wu Zhangkong menatapnya dengan penasaran. Tang Wulin juga berbalik untuk menatap Wang Jinsi, sedikit ketakutan mengalir di dalam hatinya saat dia mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Wang Jinsi belum pernah berkultivasi dengannya beberapa hari terakhir ini, dan saat mereka dikeluarkan dari kelas, dia akan segera kembali ke kamarnya dan tidak keluar. Guru Wu, saya sudah memutuskan. Saya tidak akan berkultivasi dengan Tang Wulin lagi. Meskipun Wang Jinsi berbicara dengan cepat dan monoton, suaranya tegas. Tertegun, Zhang Yangzi menatap Wang Jinsi dengan mata lebar. Wu Zhangkong menatapnya sejenak sebelum bertanya, dan kamu benar-benar telah memikirkan ini dengan cermat. Wang Jinsi mengangguk dengan sungguh-sungguh. Meskipun saya mungkin dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan jika saya terus berkultivasi dengan Tang Wulin, hanya saya yang akan mendapat manfaat dengan cara itu. Saya tumbuh bersama Zhang Yangzi, dan kami adalah teman terdekat masa kecil. Kami bermain satu sama lain setiap hari. Kami tidak terpisahkan dan praktis bersaudara. Aku tidak bisa meninggalkannya demi diriku sendiri, kalau tidak aku tidak akan bisa hidup dengan diriku sendiri. Selain itu, kami sudah menjadi Grandmaster Jiwa 2 Cincin dan memiliki keterampilan fusi jiwa, jadi kami pasti sudah bisa dianggap jenius. Inilah mengapa saya memilih untuk berkultivasi dengan Zhang Yangzi. Pada titik ini, Wang Jinsi berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke Tang Wulin, Xie Xie, dan Gu Yue. Dia menarik napas dalam-dalam, menabung genderang keberanian saat dia menyiapkan kata-kata berikutnya. Juga, Guru Wu, terima kasih atas bimbingan semester ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan saya, tapi saya minta maaf, saya ingin mentransfer akademi. Saya akan pindah sekolah bersama dengan Yangzi. Pengaruh garis keturunan Wulin terlalu banyak. Selama saya tetap di akademi ini, saya akan terus dipengaruhi olehnya. Bahkan selama 2 hari terakhir di mana saya tidak berkultivasi dengannya, saya masih merasa tertekan olehnya. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah pergi. Tang Wulin tidak bisa berkata-kata dengan kata-kata ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa kehadirannya akan memaksa Wang Jinsi untuk mentransfer akademi. Jinsi, aku bisa mencoba menjauhkan diri darimu jika efekku benar-benar sekuat itu. Anda tidak perlu mentransfer akademi kalau begitu. Tang Wulin buru-buru menyela. Wang Jinsi rileks saat dia menghela napas dalam-dalam. Senyuman lembut menemukan jalan ke bibirnya saat dia menggelengkan kepalanya. Jangan konyol, Wulin, Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Keputusan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Perubahan ini terjadi pada tubuh saya, bukan tubuh Anda. Anda juga tidak pernah bisa meramalkan bahwa garis keturunan Anda akan memiliki pengaruh yang begitu besar. Perubahan ini sama sekali tidak akan memengaruhi persahabatan kami tidak bisa lagi berkultivasi bersama. Bukan hanya jiwa bela diri saya yang terpengaruh, pikiranku juga. Mungkin jika saya meninggalkan Anda dan pergi berkultivasi di tempat lain untuk beberapa waktu, saya akan dapat kembali normal. Sejak turnamen promosi kelas, saya merasakan tekanan mental ini, tetapi saya tidak pernah ingin mengakuinya sampai sekarang. Yangzi dan saya masih bisa berkultivasi bersama dengan baik, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan kami. Guru Wu, aku harus merepotkanmu untuk menangani kontrak dengan akademi. Saya telah mendiskusikan banyak hal dengan ayah saya dan kami telah memutuskan untuk membayar sumber daya yang digunakan pada Yangzi dan saya pada semester ini. Saya minta maaf atas ketidaknyamanannya. Wang Jinsi membungkuk dalam-dalam di depan Wu Zhangkong, mengungkapkan penyesalannya yang dalam. Tang Wulin melihat 2 tetesan air jatuh ke lantai saat Wang Jinsi membungkuk. Bagaimana mungkin Wang Jinsi benar-benar ingin pergi? Mereka tidak hanya menjadi teman setelah 1 semester bersama, mereka telah mencapai tingkat pemahaman diam-diam yang jarang terlihat di antara Soul Master. Mereka berkumpul untuk membentuk satu regu, pasukan yang mampu membunuh 100 tahun laba-laba iblis berwajah manusia. Bagaimana dia bisa rela berpisah dengan rekan-rekannya yang disayang sekarang?